Mungkin tidak ada ketakutan yang lebih mengerikan di pedesaan Tiongkok kuno daripada hari itu. Sekali dalam setiap tahun, ketika monster ganas pegunungan turun ke pemukiman untuk mencari makanan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Ia adalah makhluk abadi. Tidak ada senjata apapun yang bisa tembus ke tubuhnya. Peristiwa ini terjadi pada akhir musim dingin dan menjelang awal musim semi. Sang monster akan datang ke desa-desa untuk memangsa ternak, tanaman, dan bahkan penduduk desa, terutama anak-anak. Mitologi Tiongkok menyebut makhluk menakutkan ini sebagai Nian. Nian digambarkan bertubuh banteng dan berkepala singa. Monster ini memiliki tanduk besar di kepalanya dan deretan gigi tajam yang menonjol keluar dari mulutnya. Ia sangat besar, bahkan lebih besar dari gajah atau makhluk lain yang tinggal di bumi. Nian dipercaya tinggal di hutan pegunungan. Meskipun beberapa mitos mengatakan makhluk ganas ini adalah penghuni dasar lautan yang gelap. Setelah musim dingin berakhir, ketika persediaan makanannya habis, Nian akan datang ke desa-desa untuk mencari mangsa. Tidak ada yang bisa dilakukan penduduk desa kecuali menutup jendela, mengunci pintu, dan bersembunyi di bawah tempat tidur serta berdoa supaya mereka selamat dari ancaman sang monster. Satu-satunya cara untuk melindungi diri mereka adalah dengan menaruh makanan di depan pintu. Diyakini bahwa setelah Nian memakan makanan yang mereka siapkan, makhluk itu tidak akan menyerang penduduk lagi. Penduduk desa akan hidup dalam ketakutan selama musim dingin. Mereka hanya bisa melihat dari ruang persembunyian saat monster itu bergerak menuju ke tempat mereka. Jika beruntung, Nian hanya akan menghancurkan simpanan panen dan memakan setiap makanan yang telah disiapkan di depan pintu rumah. Namun jika tidak, Nian akan mengobrak-abrik rumah salah satu dari mereka dan memangsanya. Setiap tahun selama berabad-abad, Nian meneror tanah-tanah pedesaan di pinggiran Tiongkok. Pada suatu waktu, warga desa kedatangan seorang lelaki tua yang aneh, dengan rambut putih tapi memiliki mata yang tajam. Dia terlihat seperti seorang pengemis yang compang-camping dan berjalan menggunakan tongkat. Tenggelam dalam kepanikan, seluruh penduduk desa menutup pintu dan jendela mereka, serta menyembunyikan persediaan makanan untuk kebutuhan hidup. Semua berada dalam kekacauan, dan tidak ada yang peduli dengan kedatangan si pengemis tua tersebut. Namun beruntung ada seorang wanita tua yang tinggal di bagian timur desa itu, datang menemui si pengemis tua itu dan memberinya makanan. Wanita tua itu lalu menceritakan tentang teror monster Nian, serta membujuknya untuk bersembunyi bersama mereka. Tapi pengemis tua itu tetap tenang. Sambil merapikan kumisnya perlahan, ia meminta untuk tinggal 1 malam di rumah wanita tua, dan dia berjanji akan mengusir makhluk menakutkan itu sebagai imbalan. Sang wanita tua itu tidak sepenuhnya yakin akan janjinya. Ia terus membujuk si kakek tua untuk pergi. Namun sang kakek tidak berubah pikiran. Dan karena tidak punya pilihan, wanita tua itu akhirnya mengizinkannya untuk tinggal di rumahnya, sementara ia sendiri pergi bersembunyi untuk menyelamatkan diri. Tepat pada tengah malam, monster itu akhirnya datang ke desa. Namun kali ini sang monster merasakan perubahan. Di tahun-tahun sebelumnya, seluruh desa berada dalam kegelapan yang pekat. Tetapi pada malam itu, salah satu rumah di sebelah timur sedang menyala. Nian lalu mendekati rumah itu perlahan. Ia menemukan semua pintu dan jendela ditempel dengan kertas merah dan banyak lilin menyala di dalam rumah. Makhluk yang menakutkan itu gemetar dan tertekan melihat semua hal aneh tersebut. Karena marah dan kesal, Nian lalu bergegas ke pintu depan. Saat itu juga, tiba-tiba suara ledakan keras terdengar di halaman. Hal ini membuat Nian takut dan tidak berani mendekat. Pintu depan terbuka dalam sekejap, dan lelaki tua itu keluar dengan berpakaian serba merah sambil tertawa terbahak-bahak. Monster Nian sangat ketakutan dan akhirnya pergi melewati malam yang gelap. Hingga hari berikutnya, penduduk desa yang keluar dari persembunyian mereka terkejut dengan pemandangan desa yang tidak rusak. Pada saat itu, wanita tua tersadar akan janji si pengemis untuk mengusir Nian. Dia bergegas ke penduduk desa lain untuk menceritakan apa yang terjadi. Ingin mengetahui kebenarannya, semua orang berbondong-bondong ke rumah nenek tua itu, dan mereka menemukan kertas-kertas merah di pintu dan jendela, lilin di rumah, dan bambu yang belum terbakar di halaman. Segera penduduk desa merasa yakin bahwa ledakan bambu yang terbakar, warna merah dan cahaya terang adalah kunci ajaib untuk menakut-nakuti monster Nian. Sekarang mereka juga sadar bahwa si pengemis tua itu adalah seorang dewa yang menyamar dan datang untuk menolong mereka. Sejak saat itu, Nian tidak pernah kembali ke desa itu lagi. Dalam beberapa versi mitos dikatakan bahwa Nian akhirnya ditangkap oleh Hong Jun Laozu, seorang dewa Taoisme, dan dijadikan kendaraan tunggangannya.
Untuk merayakan kemenangan atas monster itu, orang-orang berpakaian baru dan mengunjungi tetangga serta kerabat mereka untuk berbagi kegembiraan. Berita itu menyebar dan semua orang menggunakan cara ini untuk bertahan melawan monster Nian. Banyak tradisi yang diwarisi hingga saat ini. Menurut cerita, hari tahun baru Imlek atau festival musim semi disebut juga Guonian, yang berarti bertahan dalam serangan Nian. Oleh karena itu, pada setiap malam tahun baru, orang-orang akan menempelkan hiasan musim semi berwarna merah, menyalakan lilin dan lentera, membakar bambu dan kembang api untuk mengusir semua roh jahat. Seluruh desa dan kota diterangi dengan lampu, dan orang-orang akan terjaga untuk menyambut tahun baru. Sebagai bagian dari kebiasaan kuno yang sudah ada sejak setidaknya 3.400 tahun yang lalu, jutaan orang di Tiongkok, Korea, Vietnam, Jepang, dan negara-negara lain di seluruh dunia akan merayakan tahun baru Imlek atau yang disebut festival musim semi. Setelah Nian ditangkap, semua orang mengadakan perayaan besar, dan ritual yang melibatkan pengusirannya diulangi pada tahun berikutnya. Ritual ini diturunkan dari generasi ke generasi, serta kebiasaan merayakan tahun baru dengan petasan, suara bising dan warna merah telah bertahan sampai hari ini. Banyak perayaan pada zaman modern yang bisa ditelusuri kembali ke kisah legendaris Nian. Jendela dan pintu didekorasi dengan potongan kertas merah dengan tema populer, keberuntungan, kebahagiaan, kemakmuran, dan umur panjang. Merah adalah warna dominan yang digunakan dalam perayaan tahun baru. Itu adalah lambang kegembiraan dan juga kebajikan, kebenaran, dan ketulusan. Pada hari tahun baru, orang-orang memberikan hadiah uang kepada teman, keluarga, dan kolega dalam amplop kertas merah. Ini adalah praktik tradisional untuk menyalakan kembang api, petasan, serta membuat suara sebanyak mungkin untuk mengusir roh jahat seperti monster Nian. Kebiasaan dan tradisi lainnya termasuk menghormati orang yang lebih tua, yang melibatkan mengunjungi anggota keluarga besar yang paling tua dan paling senior. Seringkali malam sebelum hari tahun baru Imlek adalah kesempatan bagi keluarga Tionghoa untuk berkumpul, mengadakan makan malam reuni tahunan. Juga merupakan tradisi bagi setiap keluarga untuk membersihkan rumah secara menyeluruh, untuk menyapu nasib buruk dan memberi jalan bagi keberuntungan yang masuk. Beberapa tradisi mungkin mengundang rombongan barongsai sebagai ritual simbolis untuk menyambut tahun baru Imlek serta mengusir roh jahat dari tempat tersebut. Di banyak kota terdapat pertunjukan dan tarian yang telah ada selama ribuan tahun, seperti upacara pemujaan kerajaan langit yang dilakukan oleh para kaisar sepanjang sejarah Tiongkok untuk mendoakan perdamaian dan kemakmuran bangsa. Tahun baru Imlek merupakan perayaan terpenting orang Tionghoa. Dimulai pada hari pertama bulan pertama penanggalan Tionghoa dan berakhir dengan Cap Gome pada tanggal ke-15 pada saat bulan purnama. Malam tahun baru Imlek dikenal sebagai Chuzi, yang berarti malam pergantian tahun. Guonian, yang berarti menyambut tahun baru, secara harfiah berarti melewati Nian atau mengusir Nian. Sampai hari ini, orang-orang Tionghoa menyalakan kembang api, menggedor drum dan menutupi kota mereka dengan warna merah setiap festival musim semi. Menurut legenda, hanya perayaan seperti ini saja yang bisa mencegah makhluk jahat seperti Nian merusak rumah mereka. Tetapi jika orang-orang kehilangan pandangan terhadap tradisi mereka dan menghentikan perayaan itu, maka Nian akan kembali.